Kesiram air mendidih, lukanya diolesin pakai salep. Cakep. Jangan dibiarin infeksi, nanti bisa melepuh. Artinya, Kawan-kawan pajak yang cantik dan cakep, selamat datang di Markas Maroso Podcast episode 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan halo kawan pajak semua. Gimana kabarnya nih hari ini? Semoga tetap asik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Amir, bisa dipanggil Ata, yang kembali menjadi host pada podcast kali ini. Nah, Markas edisi kali ini tuh tidak kalah amazing dan exciting dibandingkan dengan Markas episode-episode sebelumnya loh kawan pajak. Nah, kenapa tuh? Pada penasaran kan? Nah, sama seperti Markas episode-episode sebelumnya, tentu saja saya tidak sendiri dong. Nah, mau tahu kan siapa narasumber kita kali ini? Sebelum itu sedikit cerita dulu nih mengenai beliau ini. Nah, kita tuh pada agak susah gitu ya menghadirkan beliau menjadi narasumber di acara Markas ini, karena kita harus menyesuaikan dengan jadwal beliau yang kosong di tengah-tengah kesibukan beliau ini yang amat sangat terlalu sekali karena beliau ini banyak banget tugas dan fungsinya ya kawan pajak. Nah, tapi kali ini beliau udah hadir, alhamdulillah. Bersama saya telah hadir Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal KPP Pratama Poso dan sekaligus Koordinator Change Agent Siap atau Citas KPP Pratama Poso, ada Pak Muhammad Prawiknyo atau bisa disapa Pak Inyo. Selamat datang Pak di Markas, selamat pagi. Terima kasih Kak Ata. Alhamdulillah, selamat pagi Kak Ata. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat Kak Ata. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Nah, boleh menyapa dulu Pak kawan-kawan pajak Maroso kita yang sedang mengikuti. Jadi selamat pagi kawan-kawan pajak Maroso. Perkenalkan, saya Muhammad Prawiknyo, tapi saya biasa dipanggil Inyo. Jadi kawan-kawan pajak Maroso bisa panggil saya Inyo. Nah, saya Kepala Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Poso, sekaligus Koordinator Change Agent di KPP Pratama Poso ini. Gitu Kata. Baik, udah disinggung tuh Koordinator Change Agent. Jadi sebelum kita masuk ke materi, kita kulik dulu nih. Sebenarnya Pak, Change Agent itu apa sih? Apalagi kaitannya dengan pesiap atau citas. Siap gitu. Ya, oke. Iya. Jadi change agent itu apa sih gitu ya? Jadi change agent itu pegawai DJP, sebenarnya pegawai DJP yang terpilih untuk menjadi pemicu atau penggerak perubahan yang ada di reformasi perpajakan di tahun 2023, 2024 dan seterusnya di DJP. Nah, jadi tugas mereka yang utama adalah mengkomunikasikan mengenai perubahan-perubahan yang ada di DJP dalam reformasi perpajakan ini, baik ke pegawai, ke wajib pajak, maupun ke stakeholder yang lain Kata. Kemudian kedua, tugas mereka adalah mengkomunikasikan ke tim change management di pusat kalau misalkan ada input dari lapangan. Nah, yang ketiga, change agent ini juga tugasnya melakukan pendampingan, asistensi, pelatihan, bantuan, monitoring ke pegawai-pegawai DJP yang pastinya namanya perubahan kan pasti ada hal-hal yang baru ya Kak Ata ya. Harus dipelajarin gitu. Terus kemudian ya pasti ada yang nggak familiar gitu kan. Nah, tugas kami lah nanti yang melakukan pelatihan, asistensi, dan pendampingan dan sebagainya. Baik, nah kembali ke Markas ya kawan pajak. Nah, bagi kawan pajak yang sudah bisa menebak, yaps, betul sekali. Kali ini di Markas episode 10, kita masih akan membahas terkait proses bisnis citas atau pesiap. Nah, kali ini kita akan membahas proses bisnis pembayaran dan proses bisnis pelaporan SPT atau surat pemberitahuan. Nah, tapi namun sebelumnya kita disclaimer dulu ya kawan pajak bahwa informasi yang akan kami sampaikan terkait citas ini masih dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan yang terbaru serta pengembangan sistem tentu saja. Nah, kita masuk nih ke materi pertama-tama. Mungkin kita refresh dulu kali ya Pak ya. Kita segarkan ingatan kawan-kawan pajak dulu bagi yang sudah nonton ataupun belum nonton episode sebelumnya. Nah, jadi perubahan terhadap proses bisnis citas ini kan akan ada 21 proses bisnis ya Pak. Betul Kak Ata, banyak sekali. Namun
ada cuma 5 aja tuh yang terdampak langsung ke wajib pajak. Mungkin Pak ini bisa menyegarkan kembali, mengingatkan kembali kepada kawan-kawan pajak 5 proses bisnis yang terdampak langsung itu apa saja. Jadi buat kawan-kawan pajak Maroso, saya yakin sih kawan-kawan pajak Maroso udah inget nih. Tapi kalau izin nih saya sebutkan aja nih 5 ya. 5 itu pertama adalah pendaftaran, terus kedua kita pembayaran, kemudian ketiga pelaporan surat pemberitahuan, kemudian yang keempat ada taxpayer account, nah yang kelima ada layanan dan edukasi perpajakan. Jadi 5 itu aja, dari 21 cukup 5. Cukup 5. Bukan cukup 5 sih, tapi 5 itu yang utama justru buat wajib pajak. 5 itu yang utama, 5 itu yang akan terdampak langsung kepada wajib pajak. 5 itulah yang duluan gitu. Iya, betul gitu sekali. Nah, untuk proses bisnis yang nomor 1 alias registrasi atau pendaftaran kan kita sudah bahas tuh di episode sebelumnya. Nah, kawan pajak cukup dinonton lagi lah yang episode sebelumnya kalau umpamanya udah mulai lupa gitu ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas 2 proses bisnis selanjutnya, yaitu proses bisnis pembayaran dan proses bisnis pelaporan surat pemberitahuan atau SPT. Nah, sesuai urutan kita masuk dulu ya ke proses bisnis yang pembayaran seperti itu. Siap. Nah, kalau berbicara mengenai pembayaran pajak, nah tentu saja kawan pajak sudah familiar dengan pembayaran pajak yang saat ini ya Pak ya, ya pembuatan kode billing, kemudian kode billingnya tersebut dibawa ke kantor penerima pembayaran seperti kantor pos, bank, atau juga bisa melalui pembayaran lewat online, agen billing misalnya, atau ATM dan sebagainya. Nah, terkait proses bisnis pembayaran yang akan di launching nanti Pak di Citas atau to be gitu ya, apa sih perbedaan dan perubahan dengan proses bisnis pembayaran as-is atau yang saat ini berjalan seperti itu? Jadi tadi Kak Ata cerita nih kan masalah pembayaran billing ya. Jadi itu sebenarnya ada cuma salah satu ya dari ada 3 sebenarnya perubahan yang baru di proses bisnis pembayaran. Jadi pertama adalah tadi terkait cara pembayaran, kemudian pembayaran atau proses bisnis pembayaran di kode billing. Kemudian kedua ada fitur baru kayak deposit, nanti kita kayak e-money gitu. Kayak top up ya, top up gitu. Kemudian ketiga adalah kemudahan dalam tempat melakukan permohonan. Nah, jadi kalau saya boleh sedikit nih spill dulu nih ke kawan-kawan pajak Maroso. Yang pertama terkait dengan kode billing. Nah, kalau sekarang ini kode billing kita kalau mau bayar pajak kan harus bikin kode billing gitu kan, bikin kode billing. Jadi kita harus memilih kode akun dulu, terus betul sekali, Pak. Kode jenis setoran itu aja kita udah bingung gitu kan. Ini yang mana sih kode akunnya betul, kan? Betul, Pak. Kita bingung ini mana ya 41126 atau 41125. Apalagi gitu banyak kan? Tuh Pak kode-kode akun yang mirip-mirip. Ya gitu. Benar, ada 100, 200, 300, 310 ini yang mana gitu kan? Iya. Nah, baru sampai situ aja kita udah bingung gitu kan. Nah, apalagi kemudian nanti setelah kita bikin kode billing, kemudian kita bayar, kemudian ada NTPN kan dapat ya. Nah, kemudian NTPN itu kan diinput lagi ya Kak Ata? Diinput, betul. Nah, pada saat nginput, kadang kita kesulitan tuh untuk membedakan. Ada I dengan satu gitu kan. Ada O dengan O, 0 gitu kan. Betul, betul Pak. Jadi, di kedepannya nih di proses bisnis Citas yang baru, jadi untuk membayar, kita nggak perlu lagi memilih kode akun, kemudian menginput lagi. Jadi nantinya untuk bayar itu cuma ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kita mau menyampaikan SPT. Betul. Nah, jadi ketika kita sudah isi SPT-nya, kemudian ada kurang bayarnya. Betul. Nah, kita tinggal pilih tuh nanti. Bisa ambil dari deposit tadi yang fitur baru yang dikenalkan, atau kita pilih bikin kode billing. Jadi udah nggak perlu input lagi, langsung kode billingnya otomatis. Begitu kita bayar kode billingnya, selesai Kak Ata. Udah nggak input lagi. Baik, wah. Kedua,
itu melalui surat tagihan. Kalau misalkan kita dapat STP surat tagihan SKP pajak gitu atau ya, surat ketetapan pajak, kita tinggal input surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajaknya, kemudian kita bayar otomatis gitu kan. Baik. Nah, yang ketiga, ini kalau misalkan saya udah ada nih uangnya buat bayar pajak gitu kan, tapi kayaknya belum waktunya nih bayar pajak gitu kan. Nah, supaya duitnya nggak kemana-mana, kita bisa tuh ada tadi yang fitur baru, deposit gitu. Betul, di top up dulu ya Pak. Di top up dulu, kita top up dulu depositnya. Nah, itu terkait yang kode billing, mudah sekali jadinya. Jadi kemungkinan kesalahannya jadi lebih minimal gitu, dan lebih mudah buat wajib pajak, buat kawan-kawan pajak Maroso jadi lebih gampang dan lebih cepat. Baik. Kemudian yang kedua adalah pengenalan akun deposit tadi tuh. Betul. Nah, jadi sekarang semua pembayaran kita ya itu masuk jadi satu akun. Jadi kalaupun kita bayar kemudian lebih, ya ada di saldo akun tersebut. Kemudian kalau misalnya kita ada SPT lebih bayar gitu, kemudian sudah diproses lebih bayarnya, pengembaliannya masuk dia ke situ. Baik. Nah, terus yang ketiga adalah kemudahan dalam permohonan. Jadi permohonan ini terutama permohonan pemindah bukuan sama kalau kita mau minta pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Itu kalau sekarang saat ini kita cuma bisa melakukan permohonan itu dengan cara datang ke KPP tempat kita terdaftar. Nah, sama mungkin melalui online IPBK. Nah, nantinya ke depannya di proses bisnis yang baru di Citas, di Siap, kita bisa lapor di KPP mana aja. Jadi selain tadi lewat online itu udah pasti kan. Iya. Nah, kita bisa ke KPP terdekat di mana aja, nggak perlu di KPP tempat kita terdaftar. Sudah borderless gitu ya Pak? Borderless, bener. Iya. Jadi kalau kita lagi liburan gitu kan, nggak ada sinyal gitu. Nah, kebetulan di situ mungkin ada kantor kita di sana, kantor pajak di sana. Ya, bisa kita tinggal datang di sana. Iya, tanpa perlu melihat apakah kita NPWP kita terdaftar di situ gitu ya Pak ya. Betul kata. Begitu kata. Nah, untuk terkait kode billing Pak, apakah ada perubahannya nanti tentang biasanya sih yang ditanyakan oleh wajib pajak ya, kawan-kawan pajak, masa berlaku kode billing itu. Iya. Jadi kalau masa berlaku memang sekarang ini kan 1 bulan nih kata nih. Iya. Nah, jadi nanti di proses bisnis yang baru dia menjadi 7 hari. Nah, jadi karena pembayarannya kan udah lebih gampang nih. Jadi harapannya kan lebih cepat bayarnya gitu kan. Jadi nggak perlu diperlukan waktu lama lagi gitu, karena waktu sebulan nanti kita udah bikin lupa kata. Iya, betul sekali Pak. Iya kan? Iya, jadi lupa. Jadinya malah semakin lama jangka waktunya, orang-orang atau kawan pajak bisa aja, saya kan udah tapi belum bayar gitu, jadinya nanti kemana malah nggak dibayar. Kemana kode billing yang ini gitu kan. Iya, seperti jadi itu. Kita bikin 7 hari. Nah, kalau misalnya 7 hari belum dibayar ya nanti kawan-kawan pajak Maroso yang mau melakukan pembayaran masih bisa kok bikin lagi. Betul, aman itu. Aman. Nah, gitu kata. Baik, itu berarti serba dimudahkan ya Pak ya nantinya ya, untuk ya, channel-channel dan kanal-kanal saluran pembayaran juga semakin dimudahkan untuk pembuatan billing. Yang saya dengar juga multi akun gitu ya Pak ya, ininya kode billingnya seperti yang tadi Pak ini jelaskan, bahwa tidak usah menginput kode akun lagi kan. Semua kode akunnya bisa semua lewat deposit tadi juga ternyata. Nah, baik, terkait dengan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang Pak, apakah ada perubahan juga dari proses bisnis pembayaran ini ke depannya dibandingkan dengan yang sekarang? Bandingkan yang sekarang ya. Jadi yang pengembalian kelebihan pembayaran ya tadi selain kita bisa minta pengembalian itu di KPP mana saja atau di kantor pajak mana aja, selain lewat online itu udah pasti ya, lewat online. Nah, nantinya ada perubahan proses bisnis di terkait dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak akibat kesalahan pemotongan. Nah, jadi kalau saat ini proses bisnis saat ini wajib pajak yang dipotong
kalau dia merasa pemotongannya ini salah gitu ya, atau kelebihan gitu, atau salah tarifnya. Nah, kawan-kawan pajak Maroso yang saat ini memiliki permasalahan itu bisa datang gitu kan ke kantor pajak untuk meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi lah atas itu. Nah, tapi itu nanti nggak matching sama pemotongnya gitu kan. Betul, nah, Pak. Sama kitanya udah dibalikin, nah pemotongnya masih tercatat pemotongannya sebesar yang salah itu. Nah, jadi nanti ke depannya yang bisa melakukan apa namanya tadi permohonan pengembalian itu bukan pemotongnya. Bukan yang dipotong, maaf, bukan yang dipotong, tapi yang pemotongnya justru, gitu, pemotongnya. Justru lebih fair dong, Pak. Lebih fair. Jadi kan nanti jadinya jadi apa namanya? Jadi matching gitu kan, dan yang dipotong jadi nggak perlu kemana-mana, tinggal lihat aja nanti ada notifikasinya tuh. Betul. Nah, tinggal lihat di apa namanya di taxpayer account tadi tuh. Nah, fitur yang baru kita tuh. Nah, betul sekali. Nah, itu tadi tentang proses bisnis pembayaran cukup mudah sebenarnya. Jadi kayak tidak terlalu banyak perubahan yang berarti, tapi yang paling digarisbawahi adalah deposit tadi ya, Pak. Deposit ya. Deposit itu sangat membantu terutama ya, apalagi untuk kawan-kawan pajak yang biasanya bayarnya mepet-mepet, apalagi terlambat 1-2 hari kan kena sanksi lagi. Betul. Nah, fitur deposit ini juga gunanya seperti itu kali ya, Pak ya. Betul. Supaya ya biar di top up dulu deh, biar menghindari keterlambatan. Jadi resiko kena sanksi administrasi keterlambatan itu juga akan diminimalisir ya. Jadi kalau misalkan kita biasanya nih terlambat bayar gitu kan, terus kena ada sanksi bunga gitu kan, karena kita terlambat bayar, nantinya kalau kita udah deposit aman tuh, aman, lega seperti itu, Pak. Jadi saya kan udah deposit, udah ada gitu udah kan. Ada. Nah, tinggal ditarik aja langsung saldonya dari deposit. Nah, ditariknya juga nggak perlu pakai permohonan yang apa berlibet gimana satu per satu SSP, enggak. Jadi kita cuma tinggal bilang intinya ya, kurang lebihnya ya, kita cuma tinggal bilang dari saldo akun saya pengen itu buat bayar tagihan yang ini. Selesai gitu. Jadi nggak perlu bilang saya kayaknya dari SSP yang itu mau ke sini, terus SSP yang ini mau ke sini, SSP yang ini mau ke sini, nggak perlu gitu lagi. Nggak perlu permindah bukuan yang seribet itu, Pak. Itu karena itu coba, karena semua setoran kita itu udah jadi satu saldo di deposit account kita. Gitu, itu kawan pajak untuk proses bisnis pembayaran ternyata semudah itu. Nah, kita lanjut ya ke proses bisnis selanjutnya, Pak. Ini yaitu proses bisnis pelaporan surat pemberitahuan atau SPT. Nah, mungkin perlu diingatkan juga nih, Paknya, walaupun tentu saja saya yakin sih kawan-kawan pajak Maroso ini sudah familiar juga pembayaran sama pelaporan adalah aspek perpajakan yang saya pikir kawan-kawan pajak sudah familiar ya. Tapi untuk lebih diingatkan lagi, lebih di-refresh lagi kawan pajaknya mengenai proses bisnis surat pemberitahuan itu sebenarnya tentang apa, dan latar belakang serta tujuannya disempurnakan, istilahnya seperti itu, diubah menjadi proses bisnis pelaporan SPT yang baru itu apa, Pak? Jadi kawan-kawan pajak Maroso nih, saya percaya tiap tahun kan minimal setahun sekali pasti melakukan pelaporan SPT kan. Nah, saya yakin kawan-kawan pajak Maroso ini kawan-kawan pajak yang patuh menyampaikan SPT. Nah, jadi apa namanya ya, walaupun setahun sekali gitu ya, sudah pernah lah gitu. Nah, jadi kalau kita bicara proses bisnis SPT ya, proses bisnis SPT itu pada intinya adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan di administrasi kami, Direktorat Jenderal Pajak, untuk mengolah SPT yang sudah disampaikan oleh wajib pajak. Nah, itu pengertian dari proses bisnisnya sendiri. Kalau pengertian dari SPT-nya, nah pengertian dari SPT-nya itu adalah SPT itu surat pemberitahuan. Nah, surat pemberitahuan itu adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk memberitahukan. Nah, judulnya juga kan surat pemberitahuan ya, Kak Atta. Nah, terus apa yang diberitahukan, Kak Atta? Yang diberitahukan itu ada pertama penghasilan, Kak Atta. Penghasilan, kemudian apa namanya,
harta, kewajiban. Nah, kemudian ada juga terkait dengan jumlah pajak yang sudah dipotong, dipungut dan dibayar, dan apa namanya jumlah pajak terutangnya. Nah, selain itu juga ada jumlah penyerahan. Kalau kita bicara PPN, penyerahan dan perolehan. Kemudian kalau bicara tentang pajak pasal 21, 23, maka kita bicara mengenai jumlah penghasilan yang dilakukan pemotongan serta jumlah pajak yang dipotong atau dipungut gitu kata. Itu terkait SPT-nya. Kemudian kenapa sih proses bisnis SPT ini atau terkait SPT-an ini masih masuk dalam fokus perubahan kita gitu ya? Masih harus diubah gitu, disempurnakan. Kenapa sih harus diubah? Jadi walaupun sekarang ya kalau kita bandingkan dengan pertama kali DJP online atau pertama kali pelaporan lewat SPT lewat online itu pertama kali di launching itu tahun 2013. Udah 11 tahun ya Kak Atta ya. Udah lama juga ya. Udah lama juga 11 tahun tuh. Nah, pertama kali sampai sekarang itu perkembangannya udah luar biasa. Nah, cuma salah satu nilai-nilai di nilai-nilai Kementerian Keuangan itu adalah kesempurnaan, Kak. Kesempurnaan. Jadi kita selalu melihat ada nggak sih cara untuk membuat lebih efisien, lebih cepat, kemudian lebih mudah bagi wajib pajak. Nah, makanya kita selalu lihat kalau misalkan itu bisa kita lakukan, lebih efisien, lebih mudah buat wajib pajak, itu kita lakukan. Nah, jadi di proses bisnis SPT yang baru, tujuan kita itu tadi efisien dan kemudahan kata. Buat wajib pajak. Buat wajib pajak tentu saja ya. Betul, biar wajib pajaknya itu kayak merasa bahwa ya walaupun itu sudah menjadi kewajibannya, ya tetap diusahakan senyaman mungkin, semudah mungkin, seefisien mungkin. Seperti itu. Nah, terkait untuk ruang lingkup di proses bisnis pelaporan SPT ini ada apa saja Pak ruang lingkupnya? Terdiri dari berapa tahap atau apa saja yang menjadi ruang lingkup dari proses bisnis pelaporan SPT? Jadi kalau sebelumnya tadi kita udah sedikit singgung tuh di pembayaran yang kalau dulu itu kita harus setelah ngisi SPT kemudian kita bikin kode billing kemudian pembayaran. Nah, jadi kalau sekarang tahapannya, jadi tahapan yang bikin kode billing itu tadi kan putus tuh, udah nggak ada. Itu di belakangnya tuh tadi tuh, kemudahan di belakangnya. Tapi di depannya juga ada kemudahan juga Kak Atta. Nah, itu Pak. Gini, jadi setiap kita isi SPT, isi SPT itu selalu kita harus melakukan persiapan. Makanya ada tahap persiapan. Nah, di tahap persiapan secara normal ya sekarang kita harus nyiapin sendiri nih dari mulai harta kita, kewajiban, kemudian laporan keuangan, kan, terus ada bukti potong, kemudian ada pembelian kita yang buktinya di faktur. Nah, betul sekali. Itu kita lakukan sendiri gitu kan. Nah, walaupun dalam beberapa case ya di DJP online sekarang kita sudah bisa melakukan pre-populated ya, jadi bukti potong itu keluar sendiri kan, bukti potong kita, tapi kadang keluar kadang enggak gitu kan, kadang enggak, dan terbatas Pak ya, dan terbatas gitu. Nah, ke depan nih di proses bisnis yang baru, data e-faktur, data bukti potong, kemudian data laporan keuangan serta e-statement atau pencatatan, nah itu udah tersedia tuh Kak Atta tuh. Nah, jadi ada semua ya Pak ya? Udah ada semua gitu. Betul-betul se-pre-populated itu. Iya, se-pre-populated itu. Jadi karena itu semua data kan ada di DJP ya. Semua data ada di DJP, nanti di Citas kita tinggal login, itu semuanya ada di situ. Sudah ada semua. Nah, sebelumnya kan kayak PPN kita mesti pakai aplikasi sendiri gitu kan? Aplikasinya terpisah. Aplikasinya terpisah. Kemudian kalau kita mau SPT PPh pasal 21 misalkan, itu juga
terpisah juga gitu kan. Harus instalasi dulu. Betul. Dan apalagi PPN kita harus minta nomor faktur dulu gitu kan. Ada kode aktivasi, ada password segala macam. Passwordnya banyak banget, passwordnya Pak. Banyak, ada passphrase juga. Nah, ada passphrase, ada EVIN juga, ada macam-macam. Nah, kalau nanti kedepannya tinggal sekali login, terus ke akun wajib pajak, taxpayer portal namanya nanti. Nah, nanti apa namanya semuanya akun-akun tersedia di situ. Nah, kemudian itu di tahapan persiapan. Nah, terkait dengan harta dan kewajiban, kalau sekarang ini kan kita bisa pre-populated dari tahun sebelumnya ya. Oh iya. Kita bisa apa namanya? Kalau misalkan kita nggak beda-beda jauh dari tahun sebelumnya, kita tinggal pencet kan tahun sebelumnya gitu kan. Tinggal langsung. Nanti dia akan otomatis kan. Otomatis, betul. Gitu. Nah, nanti di proses bisnis yang baru itu tetap ada. Tetap ada. Tapi ada tapinya kata nih. Apa itu, Pak? Nah, Direktur Jenderal Pajak ini kan memperoleh data dari banyak pihak. Dan di sistem yang baru itu sudah mengakomodir adanya data dari pihak ketiga juga. Baik. Nah, jadi termasuk data dari yang terdalam DJP tadi kayak e-faktur tadi, data pembelian. Data pembelian. Nah, jadi data-data itu semuanya nanti ada nih. Itu bisa dipertimbangkan bagi nanti kawan-kawan pajak Maroso nanti dalam melakukan pelaporan SPT gitu. Nah, jadi udah lengkap gitu. Jadi istilahnya ya tadi sepopulated itu gitu. Sepopulated itu. Nah, itu di tahapan persiapan. Nah, di tahapan penyampaiannya ya. Jadi di tahapan penyampaiannya ya tadi ya. Kalau apa namanya penyampaiannya kita harus bayar dulu kalau dulu gitu kan. Kalau sekarang betul. Maksudnya kalau sekarang kita harus bayar dulu, kemudian input lagi, nantinya cuma tinggal otomatis kita nggak perlu bikin kode billing, kemudian bayar. Pembayaran itu udah dianggap sebagai pelaporan. Wah, gitu. Berarti nggak perlu input lagi, gitu. Udah otomatis. Itu, Pak, ya. Tapi nggak hanya itu kata. Jadi tadi kayak SPT Masa PPN udah dalam satu portal, pasal 21 juga dalam satu portal. Kemudian ada fitur baru nih kita kata. Jadi untuk yang selama ini kalau kita lapor apa namanya SPT tahunan untuk yang orang pribadi nih, buat kawan-kawan pajak Maroso nih. Jadi kita kan ada 3 form SPT gitu kan untuk orang pribadi. Itu ada 1770, 1770S dan 1770SS gitu kan. Banyak banget, banyak, Pak, ya. Nah, kadang kita kan ini kita pakai yang mana gitu kan, gitu ya. S apa SS? Nah, atau 1770 atau 1770 gitu kata. Nah, nantinya di apa namanya Citas kita nggak perlu repot-repot milih kayak gitu. Nanti semuanya sudah dipandu. Nah, tapi nggak hanya untuk yang orang pribadi kata. Yang badan juga ada panduan gitu. Kalau selama ini kan yang saat ini berlaku kan cukup yang e-form, Pak, ya, e-form PDF. Jadi cuma ada e-form kan kalau sekarang kan. Nah, e-form bentuknya SPT. Jadi buat kawan-kawan pajak nih yang sebagai apa namanya bagian tax atau accounting di apa namanya perusahaannya masing-masing, itu kadang ini gimana ya ngisinya gitu kan. Nah, sekarang nih kawan-kawan pajak nanti ya kawan-kawan pajak itu bisa lebih mudah ngisinya karena ada panduan. Nah, jadi sekali. Lebih mudah lah tadi kata ya, efisien dan mudah. Efisien dan mudah. Betul. Tentu saja. Gitu, baik. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak, ini terkait ini kan proses bisnis pelaporan SPT itu akan dilakukan perubahan dibandingkan dengan proses bisnis pelaporan SPT yang sekarang ya, perubahan penyempurnaan seperti itu. Boleh dijelaskan, Pak, keunggulan-keunggulannya? Tadi kan udah sih sebenarnya, tapi ada beberapa keunggulan-keunggulan lain mungkin yang dimiliki oleh proses bisnis pelaporan SPT to be yang nantinya itu seperti apa? Jadi fitur-fitur baru sih yang ada beberapa fitur-fitur baru yang apa namanya ditambahkan di Citas nanti ya di proses bisnis yang baru ya. Jadi selain fitur-fitur baru itu atau salah satu dari fitur baru itu adalah penyampaiannya yang selain online
kita juga bisa sampaikan untuk datang langsung ke KPP terdekat. Jadi nggak hanya di KPP terdaftar, tapi juga di KPP terdekat. Nah, kemudian selain itu juga ada fitur untuk penghitungan PPh pasal 25. Nah, penghitungan angsuran gitu ya, penghitungan Pak, ya? angsuran. Jadi Iya. kalau di proses bisnis yang sekarang, untuk angsuran PPh pasal 25 itu yang ada hanya kalau kita sudah melakukan pelaporan SPT tahunan PPh badan atau PPh orang pribadi tahun sebelumnya. Nah, itu udah otomatis tuh tergenerate. Nah, Iya. tapi PPh pasal 25 ini untuk wajib pajak baru kata sama untuk wajib pajak BUMN dan wajib pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan laporan keuangan secara berkala. Baik. Nah, mereka cara atau penghitungan angsuran ini beda nih kata. Beda. Nah, itu tidak terakomodir secara otomatis di sistem yang sekarang. Nah, nanti ke depannya itu ada otomatis di sistem, ada fiturnya khusus, untuk Pak, fitur ya? khusus untuk ngitung. Jadi lebih mudah buat lebih mudah, tidak perlu pajak. Melakukan perhitungan tersendiri. Betul. Iya, udah disediakan di Citas, ya, betul kata. Kedua, sekarang di mekanisme atau di proses bisnis pelaporan ini sekarang untuk surat pemberitahuan objek pajak SPOP PBB. Iya. Nah, SPOP PBB yang perkebunan, perhutanan, pertambangan, P5L lah, Iya. sama sektor lainnya. Iya. Itu kan di DJP tuh laporannya ke KPP. Nah, itu laporannya langsung kan sekarang ke KPP. Nah, atau pakai iSPOP ya, iSPOP. Nah, itu aplikasi yang di DJP online juga sih. Iya. Tapi itu harus aktivasi dulu atau segala macam gitu Iya. kan. Nah, nantinya itu semua terintegrasi di Baik. di portal. Kemudian juga pelaporan SPT masa PPN ya, ada SPT masa PPN yang 1101, kemudian ada untuk SPT masa PPN pemungut, SPT betul. masa PPN DM, itu kan aplikasinya beda-beda. Nah, sekarang nanti langsung jadi digabung juga Pak di situ ya, seperti itu. Kemudian tadi SPT masa, SPT unifikasi, semuanya jadi satu tuh kata. Betul. Semuanya nanti ada di di satu menu itu ya Pak ya, di satu aplikasi. Iya, gitu di kata. portal. Baik. Nah, itu tadi beberapa keunggulannya, sangat terperinci sekali ya kawan pajak. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang sering nih FAQ atau yang sering ditanyakan oleh kawan pajak terkait proses bisnis pelaporan Pak. Nah, itu kan selama ini sih yang sekarang juga berlaku, masih ada pelaporan SPT secara elektronik atau secara online, tapi masih ada juga yang berbentuk SPT seperti kertas seperti itu Pak. Iya, sekarang ya. Apakah di Citas nantinya itu sudah tidak ada lagi SPT yang dalam bentuk kertas atau apakah masih gimana ada? Gitu ya? Iya. Jadi nanti di Citas tetap akan ada ya, tetap akan diakomodir untuk yang kertas. Nah, karena memang kondisi Indonesia ini kan kita sekarang kalau lihat sekarang memang sih kita harapannya internet tuh menjangkau ke semua gitu kan. Iya Pak. Nah, tapi memang belum sampai, adalah di Indonesia yang belum sampai situ. Jadi kita masih mengakomodir untuk wajib pajak yang belum bisa menyampaikan SPT tahunan secara elektronik. Tapi kita batasi kata. Batasinya hanya untuk orang pribadi ya. Hanya orang pribadi berarti otomatis udah harus secara online gitu Pak. Betul, orang pribadi usahawan dan dia yang menyampaikan SPT tahunnya nihil dan dia belum pernah melakukan SPT tahunan elektronik, belum pernah menyampaikan SPT tahunan, apapun secara elektronik. Karena kalau udah pernah kan berarti dia udah bisa dong. Betul, gitu kan. Seperti itu. Dan statusnya itu kurang bayar, nihil atau kurang bayar. Jadi dia tidak mengajukan pengembalian kelebihan. Baik. Nah, kurang lebih hanya itu nanti tuh yang bisa kata. Nanti selain itu ya elektronik seperti online, itu online gitu. Ya seperti itu. Kalau dia udah pernah bisa ya kenapa harus kembali ke manual? Sekarang gitu. Harusnya paperless semua ya Pak ya. Betul. Kita harapkan kan tadi ya itu. Efisien dan mudah begitu. Kalau misi itu kan yang kertas kan susah seperti itu. Nah,
Ini juga Pak yang biasanya menjadi pertanyaan dari kawan-kawan pajak. Kalau misalnya kan kawan-kawan pajak ini sudah ada yang terdaftar atau sudah ada gitu Pak ya, yang menyampaikan pelaporan SPT-nya yang sebelum CITAS gitu. Nah pada saat nanti misalnya ketika CITAS sudah berjalan, kemudian kawan pajak, wajib pajak ini merasa ada kekeliruan, mungkin ada kesalahan dalam pengisian SPT-SPT-nya yang lalu, seperti itu. Nah, di CITAS ini apakah pembetulan kan harus melakukan pembetulan gitu ya Pak? Apakah pembetulannya itu dilakukan di CITAS atau di aplikasi yang lama, apa bagaimana? Jadi CITAS ini nanti mengintegrasikan semua data wajib pajak yang sudah ada sebelumnya dan yang akan datang gitu. Jadi artinya kalau misalkan ada kewajiban-kewajiban wajib pajak atau hak-hak wajib pajak terkait tahun pajak atau masa pajak sebelum pelaksanaan CITAS, nggak usah khawatir gitu, karena semuanya sudah diakomodir di CITAS ini kata. Jadi ya tadi ya kemudahan, satu kali login. Nah, berbagai macam fitur manfaat. One click away. Gitu One click away gitu sekali. Nah, berarti data-datanya itu akan termigrasi secara otomatis semuanya. Ya Pak ya. Jadi nggak usah khawatir tuh kawan pajak kalau misalnya pun setelah CITAS nanti diberlakukan dan kawan pajak ingin melakukan pembetulan, ya cukup di CITAS aja, nggak usah lagi dikulik-kulik aplikasi-aplikasi yang lamanya itu, dilupakan saja ya seperti itu. Nah baik. Kawan pajak, nah itu tadi seluruh materi mengenai siap atau CITAS untuk proses bisnis pembayaran dan proses bisnis pelaporan SPT. Saya harap kawan pajak dapat memahami dan teredukasi dengan setelah menyimak tadi seluruh materi tadi. Nah mungkin Pak Inyo sebelum kita tutup ada saran, imbauan atau closing statement buat kawan pajak yang sedang menonton. Jadi saya sebagai koordinator change agent di KPP Pratama Poso menyampaikan banyak terima kasih kepada kawan-kawan pajak Maroso yang telah melakukan kewajiban pembayaran pajak atau pelaporan pajak dengan baik dan benar, karena pajak ini merupakan sumber utama pendanaan bagi APBN kita atau pembangunan kita Indonesia. Jadi kalau pajak kuat ya Indonesia maju gitu. Iya, seperti dan itu ya. Pajak kita untuk kita. Jadi terima kasih kepada kawan-kawan pajak Maroso dan tetap terus lakukan pembelajaran untuk supaya pajak ini kan berubah terus nih peraturannya gitu kan. Peraturannya sangat dinamis gitu ya Pak. Gitu. Karena kenapa harus berubah? Karena kan mengikuti perkembangan zaman dan untuk tadi efisiensi dan kemudahan buat wajib pajak. Nah, jadi kawan-kawan pajak Maroso tetap bisa nih, kita di markas juga kan kita selalu sajikan update gitu kan. Nah, kawan-kawan pajak Maroso bisa belajar. Nah, kita harapkan kawan-kawan pajak Maroso tadi juga terus belajar. Jadi tetap sehat, tetap semangat, terus belajar. Nah, seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Inyo untuk menyampaikan materi pada acara Markas hari ini, dan terima kasih pula kepada kawan-kawan pajak yang sudah menonton podcast Markas di episode kali ini. Sebelum acara ini betul-betul saya tutup, saya ingin mengingatkan kembali kepada kawan pajak untuk terus mengikuti acara podcast Markas KPP Pratama Poso. Jangan lupa tuh ajak seluruh teman, keluarga, sanak saudara, kawan pajak untuk bersama-sama subscribe, like, dan komen pada akun YouTube KPP Pratama Poso, serta follow akun media sosial KPP Pratama Poso yang lainnya seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Saya nggak perlu nanya lagi nih sama Pak Inyo apakah sudah follow atau belum, kan ya? Ya udah pasti dong. Udah pasti udah follow. Udah pasti kita udah follow dong. Nah, kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan pajak Maroso. DJP kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera. KPP Pratama Poso, Maroso, Maroso, Maroso. Sampai berjumpa kembali di Markas Maroso Podcast episode-episode berikutnya. Saya tutup dengan pantun ya Pak. Oke. Ngemil ubi goreng dicocol sambal bajak. Cakep. Emang paling enak disantap di teras. Artinya
Pengen tahu info-info terkini tentang pajak? Nonton aja Markas, where learning taxes is a must.